Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita untuk bertemu kembali di channel Islam Populer. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga, yaitu kisah mengerikan saat Syekh Nawawi sholat di mulut ular raksasa. Sebuah cerita yang mengajarkan kita tentang kekuatan iman dan ketenangan dalam menghadapi ujian yang menakutkan. Kisah ini bukan hanya sekedar cerita, tapi sebuah pengingat bagi kita semua bahwa dengan iman yang kuat kepada Allah, tak ada kengerian yang bisa menggoyahkan keyakinan kita. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian dan tantangan. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan tinggalkan selawat di kolom komentar agar kita bisa terus menyebarkan kisah-kisah penuh hikmah yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Syekh Nawawi adalah sosok ulama besar yang dihormati karena ilmu dan kesolehannya. Beliau terkenal memiliki karomah atau keistimewaan dari Allah yang membuatnya mampu melakukan hal-hal di luar kemampuan manusia biasa. Meski demikian, Syekh Nawawi selalu rendah hati dan mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Suatu hari, beliau memutuskan untuk melakukan perjalanan spiritual ke sebuah tempat yang disebut hutan larangan. Hutan larangan memiliki reputasi yang sangat menyeramkan. Terletak jauh dari peradaban, hutan ini dikenal sebagai tempat yang dihuni oleh makhluk-makhluk gaib dan dipenuhi oleh aura mistis yang menakutkan. Penduduk setempat sering menceritakan kisah-kisah mengerikan tentang orang-orang yang hilang di hutan ini tanpa jejak. Mereka percaya bahwa siapapun yang masuk ke hutan itu tanpa izin akan menghadapi malapetaka. Namun bagi Syekh Nawawi, tempat seperti hutan larangan justru menjadi tantangan spiritual yang harus dihadapi dengan keberanian dan keimanan. Beliau merasa terpanggil untuk masuk ke dalam hutan ini, bukan karena penasaran atau ingin menantang bahaya, tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan ujian bagi dirinya sendiri. Saat tiba di tepi hutan, Syekh Nawawi merasakan perubahan suasana yang sangat drastis. Udara yang semula segar dan sejuk tiba-tiba menjadi dingin dan berat. Pohon-pohon di hutan itu sangat besar dan tinggi, dengan dedaunan yang rimbun sehingga menutupi hampir seluruh cahaya matahari. Hutan itu gelap meski hari masih siang. Suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan, seolah-olah makhluk tak terlihat sedang mengawasi setiap langkahnya. Syekh Nawawi memulai perjalanannya dengan membaca basmalah dan melantunkan ayat-ayat Al-Quran untuk memohon perlindungan kepada Allah. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena takut, tetapi karena aura hutan itu yang seakan mencoba menghalanginya. Namun dengan tekad yang kuat dan hati yang selalu mengingat Allah, beliau terus melangkah masuk ke dalam hutan. Di sepanjang jalan, Syekh Nawawi tak melihat satupun tanda kehidupan. Tidak ada burung yang berkicau, tak ada hewan yang melintas. Hutan itu seolah-olah mati, hanya dihuni oleh pohon-pohon besar dan kegelapan. Tapi Syekh Nawawi tahu bahwa apa yang ia lihat hanyalah sebagian kecil dari apa yang sebenarnya ada di hutan itu. Setelah beberapa waktu berjalan, Syekh Nawawi tiba di sebuah area terbuka yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Tempat ini berbeda dari sebagian hutan yang lain. Di tengah area tersebut terdapat sebuah batu besar yang permukaannya rata, seakan-akan dipersiapkan untuk sesuatu. Syekh Nawawi berhenti sejenak, merasa ada sesuatu yang sangat besar dan berbahaya mengintainya dari kegelapan. Tiba-tiba, tanah di sekitarnya bergetar, gemuruh terdengar dari dalam hutan. Semakin lama, semakin mendekat. Pohon-pohon bergoyang hebat dan burung-burung yang sebelumnya tak terlihat kini terbang berhamburan, meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Syekh Nawawi tetap berdiri tegak, tak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Beliau tahu bahwa ini adalah awal dari ujian yang harus dihadapinya. Dan benar saja, dari balik pepohonan muncul seekor ular raksasa yang ukurannya tak pernah terbayangkan oleh manusia. Ular itu sebesar pohon besar, dengan sisik yang berkilauan di bawah sinar matahari yang samar-samar menembus dedaunan. Matanya yang merah menyala menatap lurus ke arah Syekh Nawawi, seolah-olah makhluk itu tahu siapa yang sedang berdiri di hadapannya. Inilah
awal dari kisah mengerikan yang akan membawa Syekh Nawawi ke dalam ujian iman yang sesungguhnya. Ketika ular raksasa itu muncul dari kegelapan hutan, Syekh Nawawi dapat merasakan getaran yang kuat di tanah di bawah kakinya. Ular itu melingkar dengan panjang yang tak terhitung. Sisik-sisiknya sebesar batu besar yang memantulkan sedikit cahaya yang tersisa di hutan tersebut. Bata merah ular itu bersinar dengan keganasan yang tak terlukiskan. Namun di balik sorotan tajamnya, ada sesuatu yang lebih dalam dan sebuah kehadiran yang memancarkan kekuatan yang luar biasa. Ular tersebut berhenti tepat di hadapan Syekh Nawawi, mengangkat kepalanya yang besar hingga menjulang tinggi di atas pepohonan. Nafasnya yang berat menghembuskan angin kencang, membuat dedaunan di sekitar berdesir seperti dirundung badai. Mulutnya yang penuh dengan taring tajam sedikit terbuka, menunjukkan keinginan untuk menelan siapapun yang berani berdiri di hadapannya. Namun Syekh Nawawi tak bergeming. Beliau hanya menunjukkan kepala, memanjatkan doa dalam hati, dan melantungkan ayat-ayat Al-Quran dengan tenang. Ular raksasa itu tampak bingung. Biasanya, makhluk sebesar ini tak pernah merasa ragu untuk menyerang mangsanya. Tetapi di hadapan Syekh Nawawi, ular tersebut merasakan sesuatu yang lain. Bukan hanya tubuh Syekh Nawawi yang dilihatnya, tetapi juga aura kuat dari keimanan dan perlindungan ilahi yang menyelubungi ulama besar itu. Ular raksasa tersebut tampaknya menyadari bahwa Syekh Nawawi bukanlah manusia biasa. Setelah beberapa saat, ular itu menundukkan kepalanya, mendekati Syekh Nawawi dengan hati-hati. Syekh Nawawi tetap tak menunjukkan rasa takut. Beliau bahkan mendekati ular tersebut, seolah-olah mengerti bahwa ini adalah bagian dari ujian yang harus dilaluinya. Saat mereka semakin dekat, Syekh Nawawi merasakan hawa dingin dari mulut ular yang terbuka. Namun beliau tak menghentikan langkahnya. Dengan ketenangan luar biasa, Syekh Nawawi melangkah lebih dekat lagi, hingga beliau berada tepat di depan mulut ular raksasa tersebut. Saat itulah terjadi sesuatu yang tak pernah terbayangkan. Ular itu membuka mulutnya lebih lebar, seakan mengundang Syekh Nawawi untuk masuk ke dalamnya. Namun tak ada tanda-tanda ancaman atau agresi dari makhluk besar ini. Ular tersebut tampaknya telah menyerah kepada kehadiran Syekh Nawawi yang begitu kuat dalam iman. Syekh Nawawi dengan segala keberanian dan keyakinannya menerima tantangan tersebut. Beliau melangkah masuk ke dalam mulut ular raksasa itu tanpa ragu. Mulut ular yang besar dan gelap menelan tubuh Syekh Nawawi, tetapi ulama besar itu tetap tenang dan fokus. Saat berada di dalam mulut ular yang pengap dan gelap gulita, Syekh Nawawi segera mengambil posisi sholat, menghadap kiblat yang beliau tentukan dengan hati-hati. Di tengah kegelapan yang menakutkan, Syekh Nawawi mengangkat kedua tangannya, memulai takbiratul ihram, dan memulai sholatnya dengan penuh khidmat. Tak ada ketakutan dalam hati Syekh Nawawi, meski beliau berada di tempat yang paling menakutkan yang pernah dihadapi oleh manusia manapun. Beliau tahu bahwa Allah selalu bersamanya, dan keyakinan itulah yang membuatnya mampu melaksanakan ibadah di tengah situasi yang paling ekstrim sekalipun. Saat Syekh Nawawi rukuk dan sujud, ular raksasa itu tetap tidak bergerak. Seakan-akan makhluk besar tersebut memahami bahwa ia sedang menjadi saksi dari keimanan yang luar biasa. Syekh Nawawi menyelesaikan sholatnya dengan penuh ketenangan, mengakhiri dengan salam dan doa yang tulus. Saat itu, kegelapan di dalam mulut ular mulai berubah. Cahaya mulai memancar dari tubuh Syekh Nawawi, menerangi setiap sudut mulut ular yang sebelumnya gelap gulita. Ular raksasa itu tak lagi tampak menakutkan. Sebaliknya, makhluk besar tersebut tampak tunduk dan patuh, seolah-olah telah menerima kekuatan Imam Syekh Nawawi. Di dalam kegelapan yang pekat di dalam mulut ular raksasa, Syekh Nawawi memutuskan seluruh pikirannya kepada Allah. Tak ada yang lebih penting saat itu selain menyempurnakan ibadahnya. Beliau berdiri tegak, memulai sholat dengan ketenangan yang luar biasa. Dalam setiap gerakan, dalam setiap lantunan ayat, Syekh Nawawi merasakan kehadiran Allah yang begitu dekat, memberikan kekuatan dan ketenangan. Meskipun berada di dalam tempat yang paling mengerikan, Syekh Nawawi yang tak merasa takut, beliau tahu bahwa setiap makhluk di dunia ini, termasuk ular raksasa yang menelannya, hanyalah ciptaan Allah, dan sebagai ciptaan, mereka semua tunduk kepada kekuasaan Allah. Keyakinan ini membuat hati Syekh Nawawi tenang, bahkan dalam situasi yang bagi orang lain akan terasa sangat mencekam. Ketika Syekh Nawawi rukuk, tubuhnya yang kecil dibandingkan dengan ukuran ular tersebut terlihat semakin kecil di dalam kegelapan. Namun di dalam dirinya, ada kekuatan yang sangat besar dari kekuatan iman. Suara lantunan ayat-ayat Al-Quran yang beliau baca menggema di dalam mulut ular, menambah suasana sakral di tempat yang aneh itu. Tak ada yang bisa mendengar selain Syekh Nawawi dan mungkin ular raksasa itu sendiri. Namun beliau tetap melanjutkan sholat dengan khusyuk, seolah-olah sedang berdiri di masjid yang suci.
Saat Syekh Nawawi sujud, berserah diri sepenuhnya kepada Allah, terjadi sebuah keajaiban yang sangat luar biasa. Cahaya mulai muncul dari sudut sujudnya. Semakin lama semakin terang. Cahaya itu bukan cahaya biasa. Itu adalah cahaya iman yang memancar dari keyakinan yang tulus dan penuh kepada Allah. Cahaya tersebut mulai menyebar ke seluruh bagian mulut ular, menggantikan kegelapan yang sebelumnya begitu menakutkan. Ular raksasa itu yang sejak awal tampak sangat ganas dan berbahaya, kini mulai merasakan perubahan. Kegelapan yang sebelumnya menjadi kekuatannya, kini tergantikan oleh cahaya yang menenangkan. Ular itu tak bergerak, seolah-olah telah kehilangan semua keinginan untuk menyerang atau melakukan hal buruk. Makhluk raksasa tersebut kini hanya menjadi saksi dari kekuatan iman yang begitu besar, sesuatu yang tak pernah ia alami sebelumnya. Syekh Nawawi menyelesaikan sholatnya dengan salam, mengakhiri ibadahnya dengan penuh ketenangan. Setelah itu, beliau duduk sejenak di dalam mulut ular, berdoa dengan khusyuk. Beliau memohon kepada Allah agar senantiasa diberi kekuatan iman dan keteguhan hati dalam menghadapi setiap ujian yang datang. Doa-doa yang beliau panjatkan menggema di dalam mulut ular, seolah-olah menjadi penutup dari ibadah yang luar biasa itu. Saat Syekh Nawawi selesai berdoa, beliau merasa bahwa tugasnya di dalam mulut ular telah selesai. Dengan perlahan, beliau bangkit dan bersiap untuk keluar dari tempat itu. Cahaya yang memenuhi mulut ular kini semakin terang, menandakan bahwa Syekh Nawawi telah berhasil melewati ujian yang sangat berat ini. Ular raksasa itu yang sebelumnya menelan Syekh Nawawi kini membuka mulutnya lebih lebar, memberikan jalan bagi ulama besar itu untuk keluar. Dengan tenang, Syekh Nawawi melangkah keluar dari mulut ular. Begitu beliau keluar, cahaya yang tadi memenuhi mulut ular masih bersinar terang. Namun ular itu sendiri tampak berubah. Makhluk raksasa itu kini terlihat lebih tenang dan damai, seolah-olah kehadiran Syekh Nawawi telah mengubahnya dari dalam. Ular tersebut tak lagi menakutkan, melainkan seperti makhluk yang telah mendapatkan pencerahan. Ketika Syekh Nawawi melangkah keluar dari mulut ular raksasa, beliau merasakan angin sepoi-sepoi yang menyapa wajahnya. Cahaya matahari yang redup mulai menyinari hutan kembali, dan kegelapan yang sebelumnya menyeliputi area tersebut perlahan-lahan menghilang. Ular raksasa yang tadi tampak begitu mengerikan, kini beringsut pergi dengan gerakan yang lamban, meninggalkan Syekh Nawawi berdiri sendiri di tengah hutan. Syekh Nawawi menyaksikan ular raksasa itu merayap kembali ke dalam hutan, hilang di balik pepohonan besar yang menaungi tempat itu. Tak ada perasaan sombong atau bangga di hati Syekh Nawawi, meskipun beliau baru saja mengalahkan salah satu makhluk paling menakutkan yang pernah ada. Sebaliknya, beliau merasa semakin dekat dengan Allah, semakin merendahkan hati, dan semakin bersyukur atas segala pertolongannya. Kisah pertemuan Syekh Nawawi dengan ular raksasa ini bukan hanya sekedar cerita tentang keberanian dan kekuatan. Lebih dari itu, ini adalah kisah tentang bagaimana iman yang kuat dan keyakinan yang tulus kepada Allah dapat mengalahkan segala bentuk kengerian dan ancaman di dunia ini. Syekh Nawawi tahu bahwa tak ada yang bisa menyentuhnya selama ia tetap berada di bawah lindungan Allah. Bahkan makhluk sebesar dan sekuat apapun, seperti ular raksasa itu, tak dapat melawan kekuatan iman yang sesungguhnya. Syekh Nawawi kemudian melanjutkan perjalanan keluar dari hutan, kembali ke peradaban dengan hati yang dipenuhi rasa syukur. Beliau tahu bahwa pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga, tak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi semua orang yang mendengarkan kisah ini. Dalam perjalanan pulang, Syekh Nawawi merenungkan apa yang baru saja terjadi dan merasa bahwa Allah telah memberikan pelajaran penting melalui peristiwa ini. Ketika tiba di desa terdekat, penduduk yang mendengar kedatangan Syekh Nawawi segera berkumpul untuk mendengarkan cerita tentang perjalanannya. Dengan rendah hati, Syekh Nawawi menceritakan semua yang terjadi, dari awal perjalanannya di hutan larangan hingga pertemuannya dengan ular raksasa, dan bagaimana beliau melaksanakan sholat di dalam mulut makhluk itu. Setiap orang yang mendengar kisah tersebut merasa takjub dan terinspirasi oleh keberanian dan keteguhan iman Syekh Nawawi. Namun, Syekh Nawawi selalu mengingatkan mereka bahwa bukan dirinya yang kuat, melainkan Allah yang memberikan kekuatan. Beliau menekankan bahwa selama seseorang memiliki iman yang kuat dan selalu ingat kepada Allah, tak ada yang perlu ditakutkan di dunia ini. Kisah ini menjadi pengingat bahwa dalam menghadapi segala bentuk kengerian dan ujian, iman adalah senjata yang paling ampuh. Syekh Nawawi juga mengajarkan bahwa ujian datang dalam berbagai bentuk, dan setiap ujian adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Beliau mendorong para pendengar untuk selalu menjaga keimanan mereka, tak peduli seberapa besar atau menakutkan ujian yang datang. Ular raksasa dalam kisah ini menjadi simbol dari segala bentuk ketakutan dan tantangan yang kita hadapi, tetapi dengan iman, semua itu dapat diatasi. Setelah menceritakan pengalamannya, Syekh Nawawi melanjutkan pengajarannya.
menyebarkan ilmu dan kebijaksanaan yang telah Allah berikan kepadanya. Kisah pertemuannya dengan ular raksasa menjadi salah satu cerita yang paling diingat oleh murid-muridnya dan menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk selalu menjaga keimanan mereka di tengah berbagai tantangan hidup. Kisah mengerikan saat Syekh Nawawi sholat di mulut ular raksasa ini menyimpan banyak hikmah yang dapat dipetik oleh siapapun yang mendengarnya. Pertama-tama, cerita ini mengajarkan bahwa tak ada yang lebih kuat di dunia ini selain iman kepada Allah. Syekh Nawawi, meskipun dihadapkan pada bahaya yang begitu besar, tak pernah merasa gentar atau takut. Beliau tahu bahwa selama ia tetap teguh dalam iman dan tawakal kepada Allah, segala bentuk ancaman sebesar apapun itu tak akan mampu menyentuhnya. Hikmah lain yang bisa diambil dari kisah ini adalah pentingnya ketenangan dalam menghadapi ujian. Syekh Nawawi menunjukkan ketenangan luar biasa meskipun berada dalam situasi yang sangat menakutkan. Ketenangan tersebut tak datang dengan sendirinya, tetapi merupakan hasil dari keyakinan yang kuat bahwa Allah selalu bersamanya. Ketenangan seperti inilah yang perlu kita miliki ketika menghadapi berbagai ujian dan tantangan dalam hidup. Dengan ketenangan, kita bisa berpikir jernih dan mengambil keputusan yang tepat, serta tetap fokus pada tujuan kita. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk tidak takut terhadap hal-hal yang tampaknya mengerikan di dunia ini. Ular raksasa dalam cerita ini bisa diartikan sebagai simbol dari ketakutan dan ancaman yang sering kita hadapi. Namun dengan iman dan keyakinan yang kuat kepada Allah, kita dapat mengatasi ketakutan tersebut. Syekh Nawawi tak hanya mengalahkan rasa takutnya, tapi juga berhasil melaksanakan ibadah dengan khusyuk di tengah situasi yang menakutkan. Ini menunjukkan bahwa ibadah dan hubungan kita dengan Allah harus selalu menjadi prioritas utama, tak peduli seberapa sulit keadaan yang kita hadapi. Selain itu, kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap ujian yang Allah berikan adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Syekh Nawawi melihat pertemuannya dengan ular raksasa sebagai ujian iman, dan beliau berhasil melaluinya dengan baik. Ujian tersebut tak hanya menguatkan iman Syekh Nawawi, tapi juga menjadi pelajaran berharga bagi orang lain. Ini mengingatkan kita bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi adalah bagian dari rencana Allah untuk menguji dan memperkuat iman kita. Terakhir, kisah ini menunjukkan bahwa keimanan yang kuat dapat memberikan pengaruh yang luar biasa, bahkan terhadap makhluk yang paling menakutkan sekalipun. Ular raksasa yang tadinya ganas dan berbahaya menjadi patuh di hadapan Syekh Nawawi karena kekuatan iman yang memancar dari dirinya. Ini adalah bukti bahwa keimanan bukan hanya berpengaruh pada diri kita sendiri, tapi juga mempengaruhi lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Dengan memahami hikmah-hikmah dari kisah ini, kita dapat belajar untuk selalu menjaga keimanan kita dan menghadapi setiap ujian dengan tenang dan penuh keyakinan kepada Allah. Kisah Syekh Nawawi ini menjadi contoh nyata bahwa tak ada yang lebih penting daripada hubungan kita dengan Allah, dan bahwa dengan iman yang kuat, kita dapat mengatasi segala bentuk ketakutan dan tantangan yang ada di dunia ini.